Perkenalkan, nama saya Bimo Bagaskoro dengan nomor induk mahasiswa 051199475 yang berperan sebagai jaksa penuntut umum akan membacakan surat tuntutan dengan nomor Rek Perkara PDM strip 45 garis miring 11 garis miring 2024 garis miring PM titik BDI. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Bahwa fakta di persidangan dari keterangan saksi A sebagai tetangga kos, bahwa penghuni kamar kos yang berada tepat berseberangan dengan kamar korban memberikan keterangan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 bahwa saksi melihat terdakwa Ayam datang ke kamar korban sekitar pukul 17.00 WIB, bahwa terdakwa dan korban memang dikenal sebagai teman dekat sehingga kedatangan terdakwa pada hari tersebut tidak menimbulkan kecurigaan. Saksi menyatakan bahwa ia sempat mendengar suara percakapan dengan nada sedikit tinggi dari dalam kamar korban, namun saksi tidak mendengar teriakan minta tolong. Setelah itu, saksi melihat terdakwa keluar dari kamar korban sekitar menjelang maghrib dalam keadaan tergesa-gesa dan membawa tas kecil. Bahwa saksi juga mencium aroma kuat seperti pewangi ruangan dari dalam kamar korban sehari setelah kejadian, namun saksi mengira korban sedang membersihkan kamar. Saksi memastikan bahwa setelah hari itu ia tidak lagi melihat korban keluar kamar sehingga menimbulkan kecurigaan yang kemudian dilaporkan kepada keluarga korban. Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya. Kedua, saksi pemilik kos, bahwa keluarga korban datang ke kos setelah beberapa hari tidak mendapat kabar, bahwa mereka mengetuk pintu kamar korban selama sekitar 1 jam tanpa jawaban, sehingga saksi sebagai pemilik kos membuka kunci cadangan. Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah pintu terbuka, tercium bau menyengat bercampur pengharum ruangan. Ketika memeriksa lebih dalam, saksi bersama keluarga menemukan bungkusan besar menyerupai tubuh manusia yang dibalut plastik hitam dan spray. Bahwa setelah dibuka, ternyata isinya adalah jasad korban. Bahwa saksi juga menyatakan bahwa hari sebelum korban ditemukan meninggal, dirinya melihat terdakwa datang ke kos dengan sepeda motor dan membawa kantong plastik ukuran besar. Namun, saksi tidak mengetahui isi kantong tersebut. Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya. 3. Saksi beruang, bahwa korban dan terdakwa merupakan sahabat yang sering bersama. Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa beberapa kali mengeluh mengenai keadaan ekonominya, terutama terkait tunggakan kos dan utang pinjaman online. Bahwa saksi juga memberi keterangan bahwa terdakwa pernah menunjukkan rasa iri terhadap korban karena korban dikenal lebih mapan dari segi ekonomi dan sering mendapat bantuan dari keluarga. Bahwa terdakwa sempat mengatakan bahwa hidup korban enak sekali dan semua orang lebih memperhatikan korban. Selain itu, saksi melihat bahwa beberapa hari sebelum kejadian, terdakwa tampak murung dan membatasi komunikasi dengan teman-teman lainnya. Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya. Poin keterangan dari terdakwa, bahwasanya terdakwa telah mengenal korban Bebek sebagai teman dekat selama menjalani kuliah. Bahwa terdakwa mengakui bahwa beberapa waktu sebelum kejadian, dirinya sedang mengalami masalah ekonomi, termasuk tunggakan kos dan utang pinjaman online, sehingga merasa tertekan dan sering iri terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik. Bahwa pada 2 Februari 2024, terdakwa datang ke kos korban untuk meminta pinjaman uang.
bahwa terjadi penolakan dari korban yang membuatnya merasa tersinggung dan emosinya memuncak. Bahwa dalam kondisi marah, terdakwa mengeluarkan pisau lipat yang dibawanya dan menusuk korban berkali-kali hingga korban meninggal dunia. Terdakwa mengakui bahwa setelah kejadian, ia panik dan berusaha menutupi perbuatannya dengan membungkus jasad korban menggunakan plastik dan spray serta menaburkan pewangi. Bahwa terdakwa juga mengambil laptop, dompet, dan ponsel korban untuk dijual. Terdakwa menutup keterangannya dengan menyatakan bahwa ia sangat menyesal, tidak berniat membunuh sejak awal dan meminta maaf kepada keluarga korban serta siap menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya. Bahwa barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, dan visum et repertum nomor 01 tahun 2024. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Sedangkan majelis hakim telah pula menunjukkan barang-barang bukti tersebut baik kepada para saksi maupun terdakwa, dan yang bersangkutan juga telah membenarkannya. Analisis yuridis atas kasus berikut. Pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 1. Unsur barang siapa. Unsur ini menunjukkan pelaku adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dapat diketahui terdakwa Ayam, seorang mahasiswa berusia 23 tahun, adalah subjek hukum yang penuh. 2. Unsur dengan sengaja, dolus. Kesengajaan dalam hukum pidana berarti pelaku mengetahui akibat perbuatannya dan menghendaki akibat tersebut. Terdapat fakta pendukung bahwasanya terdakwa mengeluarkan pisau lipat secara sadar. Penusukan dilakukan berulang kali pada bagian vital, pada bagian leher, dada, dan perut. Tidak ada tanda-tanda self-defense. Korban bahkan sempat melawan. Terdakwa memberi penjelasan bahwa emosinya memuncak dan tidak dapat mengendalikan diri. Meski terjadi secara spontan, penusukan berkali-kali pada bagian mematikan menunjukkan kehendak untuk menghilangkan nyawa. 3. Unsur merampas nyawa orang lain. Harus ada korban meninggal secara kausal akibat tindakan terdakwa. Dengan fakta pendukung, visum et repertum, yaitu luka tusuk menembus paru-paru sebagai penyebab kematian. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah penusukan. Tidak ada faktor lain yang menyebabkan kematian selain tindakan terdakwa. Berdasarkan uraian unsur pasal 338 KUHP di atas, bahwa terdakwa terbukti secara sah dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian dan gambaran fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, hasil pemeriksaan visum, serta pengakuan terdakwa yang saling berkaitan secara logis dan konsisten, maka kami selaku jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Ayam telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dirumuskan dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa berdasarkan penilaian terhadap keadaan diri terdakwa serta kemampuannya bertanggung jawab, tidak ditemukan kondisi kejiwaan yang menghapus sifat melawan hukum tindakan terdakwa. Tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana. Dengan demikian, terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan derajat kesalahan serta akibat yang ditimbulkannya.
Sebelum menyampaikan tuntutan pidana, kami uraikan hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana berikut. Hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, terdakwa menghilangkan nyawa korban secara kejam dengan menusuk berulang kali. Kedua, terdakwa berupaya menutupi perbuatannya dengan membungkus jenazah korban sehingga menyulitkan proses penemuan jasad. Ketiga, terdakwa mengambil laptop, dompet, dan ponsel milik korban untuk kepentingan pribadi. Keempat, perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, hal-hal yang meringankan. Yang pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan. Tiga, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Empat, terdakwa masih berusia relatif muda. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku jaksa penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta rasa keadilan masyarakat menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus: yang pertama, menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana pasal 338 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam berupa pidana penjara selama 18 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa: yang pertama, 1 buah pisau lipat. Kedua, 1 buah laptop MacBook. 3, 1 buah dompet. 4, 1 unit handphone. 5, 1 spray dan 1 plastik pembungkus. 4, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian kesimpulan dan tuntutan pidana ini kami bacakan dan diajukan dalam sidang hari ini untuk menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Jaksa penuntut umum Bimo Bagaskoro SH MH. Terima kasih.